Jadi saya terus terang mengalami beberapa fase yang menurut saya ini ya garis tangan yang beruntung lah intinya ya. Karena memang proses dari reporter menuju ke studio untuk siaran itu tiap orang beda-beda. Iya, betul. Nggak bisa bilang bahwa wah 2 tahun cukup, nggak bisa gitu. Nah pada saat itu saya diminta dadakan karena kantor saya kebanjiran. Oke. Teman-teman yang harusnya siaran tidak bisa masuk ke kantor. Jadi saya lagi training di kantor, tiba-tiba ditelepon, Tom, bawakan acara. Pokoknya jangan bilang enggak, langsung ke ruang ganti. Ini nggak ada presenter lagi di sini katanya. Ya udah. Akhirnya saya siaran. Presiden Republik Indonesia, Bapak Soekarno, pernah berkata, bumi ini menjadi terang karena 2 hal. Matahari di langit dan para jurnalis di bumi. Beruntung hari ini saya mendapat kesempatan dari sahabat saya yang adalah seorang jurnalis yang sudah menekuni bidang ini hampir 20 tahun. Mari kita sambut Mas Tommy Cokro. Yeay, Bang Jaja. Thank you banget Bang Jaja. Saya yang thank you Mas Tommy. Waktu ini sangat berharga, apalagi di tengah bulan puasa seperti ini. Menjadi double bermaknanya. Waduh, sama-sama. Saya juga merasa bermakna dari sini sama Bang Jaja. Mas Tommy memulai karir sebagai jurnalis setelah lulus kuliah atau pernah kerja sebelumnya bukan sebagai jurnalis? Kalau tarik ke belakang itu nggak ada rencana apapun untuk menuju menjadi jurnalis justru. Karena memang pada saat itu saya cuma simple lulus kuliah, pengennya sih kerjanya di bank gitu kan. Karena memang saya suka dunia perbankan, suka berita-berita ekonomi gitu ya. Nah sampai akhirnya nyampe tuh di Indonesia kirim-kirim aplikasi, ya, lamaran gitu. Nah keterimalah justru menjadi marketer. Karena memang kan saya lulusan marketing kan ya. Saya ambil nggak ya, udah ambil deh di Jakarta. Ya udah akhirnya bapak saya merestui saya berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Ya udah saya coba kerja selama beberapa bulan, happy gitu ya. Cuman pas lagi liburan, nih satu yang titik baliknya di sini nih. Ketika sampai di liburan itu saya balik ke Surabaya. Ada yang namanya kompetisi VJ-han gitu ya. Di salah satu TV swasta di Indonesia yang memang TV tersebut kontennya isinya musik gitu ya. Nah saya ini kan pecinta musik dan film dari dulu kan. Saya lagi jalan-jalan tuh di salah satu mall namanya Tunjungan Plaza. Udah tuh saya sama adik saya sama orang tua saya jalan di panggung tuh di tengah-tengah mall ada kayak seleksi gitu ya. Untuk siapa mau daftar ikut VJ-han gitu. Adik saya dorong-dorong saya tuh, ayo dong ikut gitu ya. Saya cuma mikir udahlah iseng aja liburan ya gitu ya. Ya udah, saya datang ke sana. Udah berusaha sok pede aja gitu ya, membawakan suatu acara. Udah tuh lewat, berapa hari kemudian saya ditelepon. Selamat ya Tommy, Anda berhasil jadi finalis mewakili Surabaya untuk ikut VJ-han di TV ini. Wah, kaget saya kan. Saya langsung bilang sama bos saya pada saat itu, waduh saya masuk ini nih, masuk finalis, harus karantina di Bali gitu. Boleh nggak? Boleh tapi harus cuti, nggak bisa. Izin gitu aja, ya udah. Cuti saya, cuti ke Bali. Ikutin prosesnya, nah disitulah saya mencintai namanya, atau jatuh cinta sama profesi teman-teman yang ada di lapangan. Meliput gitu ya, mengemas sebuah konten sampai akhirnya tayang di televisi. Nah proses itulah yang membuat saya tuh lihat, waduh ini kok enak banget ya kerjanya, jalan-jalan kemana-mana. Karena pemikiran saya sangat pendek pada saat itu. Jadi ya udah, ketika saya ikut jalanin sampai final, yang menang pada saat itu adalah Daniel Mananta. Nah, Daniel menang nih. Nah, finalis-finalis yang lain berpikir, what's next gitu ya. Banyak teman-teman dari agensi, kemudian dari orang-orang yang memang talent scout gitu ya, berusaha untuk meng-grooming kita untuk diarahkan ke dunia entertainment pada saat itu. Nah, saya udah coba waktu itu ketemu salah satu produser, ditawarin main sinetron, saya ngerasa nggak pas gitu ya buat saya, kayak nggak deh gitu ya. Nah, presenter musik saya masih kerjakan, kadang-kadang di salah satu media atau misalnya off air. Sampai akhirnya saya berpikir,
kayaknya saya harus lebih serius lagi untuk tahu nih jalannya kemana. Tapi yang pada saat itu saya pikir ini nih, proses liputan, produksi, editing, jadi gitu ya. Ya udah, akhirnya saya pikir, saya suka nonton berita. Oke, saya coba masuk ke dunia jurnalistik. Meskipun bekal saya nol gitu ya. Udah, saya kasih lamaran saya ke salah satu TV berita pertama di Indonesia pada saat itu. Saya kasih 2 surat lamaran. Satu adalah, dulu kan bukan email ya, surat lamaran. Lamaran sebagai marketer, karena belum pede, takutnya nggak terima jadi jurnalis. Dan lamaran sebagai? Jurnalis, reporter. Terus yang direspon? Akhirnya dipanggil tuh sama HRD, saya mau kamu jadi reporter gitu. Oh ya udah, jadi terwujud yang saya inginkan kan, saya terima gitu kan ya. Ya udah, akhirnya saya masuk di media tersebut dan saya jalanin semua pembelajaran dari nol. Sampai saya kasih waktu cuma setahun untuk menentukan saya lanjut atau enggak. Gitu aja. Dan bagi saya, passion itu bukan sesuatu yang dipikirin terlalu wow gitu. Tapi passion pun bisa tercipta karena proses sih. Jadi makanya dalam waktu 1 tahun itu, saya cuma pikir, oke, saya belajar nih, full belajar. Ternyata setahun lewat, pengen belajar lagi. 2 tahun lewat, pengen belajar lagi. Jadi artinya, wah, this is my passion gitu. Ya udah, akhirnya saya menjadi seorang jurnalis sejak itu. Menarik. Barusan ada statement dari Mas Tommy. Passion bukan dalam sebuah proses yang ruwet, tapi menekuni pekerjaan yang sekarang itu. Coba, jangan-jangan kamu menemukan passionnya di situ. Ya. Dan sejak itulah mulai dikenal sebagai, di zaman itu disebut sebagai apa? Penyiar atau? Reporter sih sebenarnya. Karena pada saat itu belum diizinkan untuk siaran. Oh, reporter. Berarti di lapangan? Di lapangan. Meliput, menulis berita, belajar visual, sampai akhirnya diizinkan untuk bisa mulai live report. Gitu. Kemudian bawa ke studio. Ya, dan itu pun juga dadakan. Jadi saya terus terang mengalami beberapa fase yang menurut saya ini ya garis tangan yang beruntung lah intinya. Karena memang proses dari reporter menuju ke studio untuk siaran itu tiap orang beda-beda. Iya, betul. Nggak bisa bilang bahwa 2 tahun cukup, nggak bisa gitu. Semua tergantung dari persepsi dan penerimaan dari produser, dari pemimpin redaksi, apakah anak ini siap atau tidak. Nah, pada saat itu saya diminta dadakan karena kantor saya kebanjiran. Teman-teman yang harusnya siaran tidak bisa masuk ke kantor. Wow. Jadi saya lagi training di kantor, tiba-tiba telepon, Tom, bawakan acara. Pokoknya jangan bilang enggak, langsung ke ruang ganti, pinjem baju saya. Waktu itu produsernya Boy Noya. Boy Noya itu salah satu manajer produksi untuk olahraga. Dan sering membawakan acara olahraga. Betul. Kebetulan beliau pada saat itu juga bajunya sama, ukurannya sama saya. Udah, Tommy pakai baju saya aja. Ini nggak ada presenter lagi di sini, katanya. Ya udah. Akhirnya saya siaran. Pas lagi saya siaran, langsung, udah ya, mulai sekarang kamu mulai siaran. Tapi di graveyard hour jam 1 sampai jam 5 subuh. Begitu. Jadi menarik sekali, kesempatan adalah faktor yang penting untuk berkarir. Tapi saya yakin kesempatan itu diberikan ke Mas Tommy karena situasi banjir waktu itu. Tentu karena mereka lihat Mas Tommy sudah siap. Jadi inilah kekuatan untuk mengatakan kesempatan datang bagi mereka yang siap. Bisa. Bersiap saja. Kesempatan bukan sedang di matahari yang terang loh. Di hujan yang gelap, di banjir pun ada kesempatan. Tapi kesiapan Mas Tommy pun seperti disampaikan karena mencintai dan terus belajar. Orang lihat kok ini udah siap atau belum. Termasuk orang-orang yang ikut program kepemimpinan, sebenarnya kan juga karena dia sudah dirasa siap. Dan kadang-kadang dia terkejut sendiri waktu mendapat posisi itu. Sebenarnya karena orang udah lihat siap. Jadi teman-teman, pencarian, eksplorasi adalah hal yang penting. Tetapi yang lebih penting lagi, teruslah belajar. Supaya Anda dinyatakan siap. Mas Tommy ini pembukaan yang sangat menyenangkan. Dan sekarang ini, dunia menyajikan banyak hal, termasuk setiap orang berkesempatan menjadi jurnalis. Karena dengan menulis di blog, men-sharing sesuatu di media sosial, sebenarnya itu adalah bentuk lain dari seseorang yang punya kemampuan berberita, memberikan berita jurnalis. Tentu saja tidak juga
bisa dibiarkan begini saja kalau tidak ada proses belajar. Bagaimana tanggapan Mas Tommy terhadap dunia media sosial saat ini? Yang semua orang ada emosi untuk mewartakan sesuatu. Ini topik yang menurut saya penting banget buat, tidak hanya buat publik ya, tapi buat kami-kami ini wartawan atau jurnalis yang bisa dibilang peralihan dari konvensional menuju digital gitu ya. Oke. Dan boleh diakui bahwa masih banyak teman-teman yang hidup di dunia media atau jurnalisme yang belum menyadari bahwa ini adalah keniscayaan gitu. Bukan sesuatu yang kita sebut sebagai persaingan lagi gitu. Ini keniscayaan. Jadi tadi Bang Jaja bilang setiap orang berkesempatan menjadi jurnalis. Kalau bisa saya lanjutkan adalah siapapun bisa menjadi jurnalis sekarang gitu. Bukan hanya berkesempatan aja, tapi karena dengan kita menyebarkan berita lewat WhatsApp aja, itu artinya sudah menyebarkan informasi. Betul. Jadi artinya apa yang disebarkan kan kita tidak tahu ya sumbernya siapa, apakah betul atau tidak, apakah hoax atau bukan misalnya. Tapi toh kesebar juga gitu. Artinya tanggung jawab jurnalisme itu ternyata memang sudah tidak milik kami lagi gitu. Milik semuanya gitu. Makanya bedanya adalah publik mungkin bukan profesinya gitu. Kalau kami ini profesinya. Jadi kami punya namanya reward or punishment kalau misalnya kita melanggar kode etik misalnya. Tapi kalau publik yang bisa menjaga hanya undang-undang ITE. Betul ya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang disinformasi, apalagi ada yang dituntut misalnya, ranahnya di undang-undang ITE. Tapi lagi-lagi gitu, di sini adalah keniscayaan bahwa sekarang tanggung jawab penyebaran informasi itu sudah bukan milik media lagi. Jadi tanggung jawab media saat ini selain untuk terus berproduksi, mencerahkan, mencerdaskan publik, tapi juga berusaha untuk membina publik gitu ya. Itu udah tugas besarnya sekarang. Bukan hanya mencerahkan dan mencerdaskan publik, tapi ada tugas yang lebih berat penting, berat adalah membina publik. Tapi ada satu tantangan lagi Bang Jaja. Karena media itu bergerak mengikuti pasar gitu ya. Kadang-kadang balapannya itu mengikuti apa yang terjadi di publik. Betul. Jadi apa yang trending topik misalnya di sosial media, akhirnya banyak menjadi acuan untuk di media konvensional atau media yang bertransisi. Dan ini tantangan yang paling berat karena sebenarnya tidak seperti itu gitu. Harusnya sebaliknya. Betul. Dan kadang-kadang dipertimbangkan juga oleh beberapa orang secara produksi. Bukannya lebih murah memberitakan berita yang sudah diberitakan. Kita tinggal olah sedikit, tidak perlu produksi dan reportasi dan juga validasi dan lain-lain karena sudah pernah diberitakan orang. Jadi mari kita lihat fenomena baru, masyarakat terus akan menyiarkan apa yang dia dapat, yang dia olah atau tidak olah, tapi para media harus terpanggil untuk membina. Dan kalau jujur saat ini lebih banyak berita yang keluar dari publik dibandingkan dengan berita yang betul-betul keluar dari jurnalis. Betul Bang, karena memang berapa juta, berapa ratus juta orang menggunakan sosial media. Satu hari berapa kali dia berberita. Dan kadang-kadang hanya dengan repost saja, dia bisa repost di 3 tempat loh. Twitternya, Facebooknya, Instagramnya, plus TikToknya. Wah, kalau begitu bentuk pembinaan apa yang teman-teman media sedang dan akan lakukan? Ini yang salah satu yang juga aku lakukan sama teman-teman juga di pekerjaan yang sekarang. Karena memang aku dan tim sudah bertransisi nih sekarang, bertransisi ke digital platform. Karena tujuannya itu, kita harus rangkul nih mereka. Siapa nih mereka? Publik mungkin terlalu luas, tapi komunitas gitu ya. Influencer. Nah, komunitas ini bisa influencer, bisa konten kreator, gitu asosiasi, bisa juga citizen journalist gitu ya. Jadi mereka-mereka yang memang punya persepsi yang berbeda, punya tujuan yang berbeda, tapi mereka yang aktif berproduksi gitu ya untuk membuat konten. Mereka punya followers banyak. Betul, dan bahkan yang mikro pun juga kami raih. Karena mereka
Justru yang mikro-mikro ini mungkin kapabilitasnya terbatas dari sisi taste misalnya atau dari sisi kualitas gitu. Dan pengetahuan. Betul, tapi dari sisi informasi mungkin banyak nih dari mereka. Betul. Makanya sekarang aku dan teman-teman tuh udah arahnya ke sana. Karena kalau kita cuma menjaga gitu ya, wah ini koridor saya nih media gitu ya, nggak bisa. Gitu. Iya, betul. Karena publik sudah memegang penyebaran informasi secara masif sekarang. Orang nggak perlu nonton TV untuk tahu berita terbaru. Ya. Breaking news mau seperti apa, tetap aja orang akan ambil HP mereka dan lihat gitu di situ. Gitu. Jadi artinya ya sudah saatnya kita semua udah berkolaborasi. Jadi era-era sekarang tuh bukan persaingan yang gimana banget, tapi justru harus kolaps gitu. Jadi saat inilah tepat waktunya untuk kita bersama-sama mencerdaskan bangsa ini dengan membina mereka. Lebih dari membina, merangkul. Dan bukan tidak mungkin hasilnya jauh lebih cepat kita dapat. Kalau para media bertemu media, tidak lebih cepat hasilnya dengan media dengan publik yang luar biasa. Seperti Mas bilang, kendali di tangan mereka sekarang. Betul. Bahkan tanpa ngeliat isinya, lihat judulnya aja udah sebar gitu kan. Iya, betul. Akhirnya banyak banget orang-orang yang lebih balapan untuk mengganti judul gitu, untuk cepat-cepatan judul gitu ya. Iya, betul. Padahal kalau dipikir-pikir, media tuh punya keleluasan yang lebih in-depth gitu, lebih dalam gitu, untuk untuk mencari turunan informasi yang bisa mencerdaskan orang lain misalnya. Karena kalau misalnya hanya berpola cepet-cepetan aja, ya udah semua teman-teman atau publik akan instan pemikirannya, cepat marah, cepat menghina gitu ya, cepat bereaksi. Jadi bukan responsif tapi reaktif gitu ya. Cepat banget gitu buat langsung posting gitu. Nah, makanya sekarang tuh aku sangat menghargai teman-teman yang punya waktu gitu ya dan juga punya energi untuk menyebarkan informasi yang mendalam gitu. Yang bercerita, yang memiliki storytelling yang lebih mengikat orang-orang untuk membaca lebih dalam. Dan juga ya kami-kami ini ya punya tanggung jawab yang tadi, caranya ya cuma satu, buat webinar, edukasi, mengajak teman-teman komunitas. Dua arah bicara. Iya, ajak teman-teman di mahasiswa di kampus-kampus, bagaimana cara membuat konten yang benar misalnya. Jadi itu yang sedang kami lakukan gitu. Wah, jadi sekarang makin semangat saya melanjutkan podcast ini, Mas Tommy. Karena ternyata ini sarana yang baik untuk mencerdaskan dan merangkul setidaknya para follower saya lah. Dan puji syukur kalau mereka juga share ke orang lain. Dan itu growing kok, Bang Jaja. Pasti growing. Asal kita aja juga punya komitmen yang tinggi. Betul, komitmen yang tinggi dan menghadirkan orang-orang yang tepat. Untuk membantu kita mengisinya sebagai pembelajaran bagi banyak orang. Mas Tommy, ide-ide tadi sudah saya tangkap kuat. Dan saya yakin sudah ada tindakan nyata yang dilakukan dalam bentuk organisasi, dalam bentuk platform. Cerita dong Mas, apa yang sedang dilakukan untuk meraih lebih banyak lagi anak-anak muda secara khusus? Jadi memang sudah beberapa tahun terakhir ya, era konten kreator, era influencer ini saya pelajari. Makanya saya punya sosial media yang tadinya berangkat dari Twitter, terus kemudian dari Instagram, akhirnya saya mulai ke Facebook, karena Facebook itu community base-nya cukup kuat gitu ya. Akhirnya saya pelajari dan akhirnya saya mulai memutuskan untuk resign pada saat itu. Tapi resign itu tentu berproses kan. Jadi saya udah mengajukan, sudah ditandatangani, tiba-tiba teman saya nih, sahabat saya, Prabu, join dengan MNC dan ngobrol dengan saya. Sampai dia tahu bahwa saya mau resign gitu kan. Loh kenapa Tom? Akhirnya saya cerita soal concern saya tadi kan. Saya maunya ke digital sekarang, ini harus digital, kalau nggak kapan lagi gitu ya, karena memang generasi saya ini transisi gitu, beda sama generasi yang milenial atau generasi Z kan. Nah jadi ya udah, saya mau pelajari ke situ. Prabu bilang tunggu dulu gitu, ini bakal ada misi baru dari grup untuk ke arah sana, tunggu dulu ya Tom ya. Ya udah, akhirnya suatu saat saya dipanggil sama owner, ngobrol, diskusi, sampai akhirnya lahirlah aplikasi ini gitu ya. Ide yang berangkat dari obrolan teman saya Prabu bersama owner dan juga salah satu tokoh juga, ngobrol bareng sampai akhirnya pengen komitmen di sini. Dan dia mempercayakan ke saya untuk memimpin kontennya di situ gitu. Ya udah,
Akhirnya saya karena digital, saya mau. Akhirnya ya udah nggak jadi resign, jadinya ikut Masih di grup, tapi di digital. Wadah baru. Betul, wadah baru. Oh. Nah, makanya dengan platform ini, dengan aplikasi ini. Namanya apa? Badiku. BUDDYKU. Badi itu teman, sahabat. Oh. Kalau ku, punyaku. Jadi Saya jadi campuran. teringat salah satu materi kita adalah body system. Nah, Ini iya. badiku. Iya, badiku. Keren banget. Jadi sahabatku gitu ya. Jadi aplikasi ini memang niatnya menjadi teman dekat para penggunanya, teman dekat bagi para konten kreator gitu. Jadi Wow, jadi mereka punya tempat sekarang. punya hub istilahnya ya. Hub. Untuk berdiskusi antar mereka. Dan juga berproduksi di situ. Berproduksi juga. Iya. Dan mendapatkan reward juga gitu ya. Keren. Tapi memang tujuannya goal seperti saya bilang tadi gitu kan, memperbesar komunitas yang memang ingin menyebarkan konten yang positif dan produktif. Itu aja Dan sih. membangun. Iya. Dan menciptakanlah suasana pemikiran yang lebih sehat lagi kepada publik gitu ya. Jadi caranya gimana? Jadi orang nanti punya akun di aplikasi tersebut, apapun konten yang dibuat itu nggak langsung bisa ke posting. Lewat dulu sistem AI, kemudian lewat di timku. Timku akan mengkurasi mana yang memang layak masuk dalam kategori informasi, dan juga memang informasinya tidak hoax gitu ya. Jadi ada satu proses screening, proses yang harus dilalui sampai tayang, tapi masih di satu induk. Kemudian mereka punya platform sendiri, punya akun sendiri-sendiri. Iya, akun sendiri, dan mereka pun punya hak untuk konten ini pun diposting di sosmed lain gitu. Yang penting sudah lolos. Ya. Jadi kami bekerja sama tidak hanya sama konten kreator, tapi sama publisher juga. Jadi kayak sama media-media luar, media internal, semua kami ajak rangkul. Jadi portal berita ada di situ, konten kreator ada di situ juga gitu. UGC, jadi user generated content intinya. Jadi pemula-pemula di YouTubers Di situ bisa. boleh lah. Iya. Datang. Bedanya di situ masih sifatnya text based atau audio visual. Gitu. Audio visual ya, Iya, oke. Gitu. Sudah berapa membernya sekarang? Sekarang kami kan masih baby ya, hitungannya launchingnya tuh November 2021. Oke. Jadi 4 bulan jalan 4 bulan. berarti ya, menuju ke 5 bulan kelima. Kami sekarang sudah usernya, downloadernya ya, downloader aplikasinya sudah hampir 5.000-an udah gitu. Oke. Jadi- Dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Betul, tapi kita juga ada sosmednya, kita juga ada Instagram, ada YouTube-nya. Terus kontennya, original konten Badiku juga ada. Jadi kontenku sendiri namanya Tominomics, itu bahas ekonomi, oke. tayang di TV juga, ada Oke. podcastnya juga, kayak gitu-gitu. Secara personal juga semua orang berkesempatan membangun brandnya di situ ya. Betul. Tapi lagi-lagi di komunitas yang positif. Ya, kami pengen menjaga dari sisi itu. Karena memang tujuannya nggak bisa tuh misalnya posting foto gitu ya, tanpa ada keterangan juga nggak masuk di kita gitu. Oke. Nggak lolos gitu ya. Tentu tantangannya adalah mempercepat proses screeningnya. Jangan sampai para pewarta ini dalam tanda petik menjadi merasa lebih lama. Yang tadinya bisa dilakukan, proses yang panjang membuat mereka terlalu lama. Betul. Jadi pasti ada SLA-nya itu ya. Standar untuk berapa Standar, dan bahkan kami upayakan untuk lebih cepat dan lebih cepat lagi prosesnya. Iya. Karena tantangannya ketika lebih banyak trafficnya akan lebih besar tantangannya buat Iya, kami untuk betul, bisa betul. memfilter gitu ya. Betul. Dan satu lagi yang paling penting adalah mereka mendapatkan reward, dapat Atas- penghasilan Iya. dari konten mereka gitu. Iya. Mereka dapat reward tidak hanya bagi yang buat konten, bagi yang baca pun dapat. Jadi Oh. kami mengajak orang-orang ayo baca gitu. Yang baca pun dapat. Dapat gitu. Meskipun tidak sebesar bagi Iya, yang iya. buat gitu ya. Bagaimana men-trackingnya, Mas? Kelihatan, orang kalau baca kan dari durasi kelihatan. Dalam satu page misalnya, itu Oh, kelihatan. keren. Gitu sih. Jadi, kalau boleh saya cari satu kalimat, rame-rame positif. Ya, rame-rame positif. Rame-rame pinter. Betul, rame-rame produktif juga ya. Rame-rame produktif. Aduh. Rame-rame positif, pinter, dan produktif. Ya, Dan orang yang sudah menikmati hasil yang baik akan keluar pikiran-pikiran berikutnya yang baik juga. betul. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menularkan kebutuhan informasi yang lebih Iya, dalam bagi betul, pembaca betul. yang lain gitu. Bahkan jadi barometer, Mas Iya. Tommy. Acuan bagi banyak orang untuk selalu melihat
Mana standarnya? Dan yang surprise juga dalam waktu 4 bulan, banyak konten kreator yang mikro, yang bukan influencer ya, yang levelnya, itu yang punya kualitas yang juga baik gitu. Oh. Cuma mereka karena memang tidak punya strategi dalam hal memasarkan misalnya, atau misalnya memang belum beruntung atau belum tajam dalam hal mengambil visual gitu. Nah itu tuh kami coba bina dengan bentuk-bentuk workshop, webinar betul, misalnya. betul. Gitu. Dan itu banyak di luar Jakarta loh, Mas Tommy. Betul, di daerah-daerah banyak. Daerah-daerah banyak yang pandai menguak potensi daerahnya, yang pandai menceritakan produk-produk lokal. Ya. Tapi dia struggle juga, kok nggak naik-naik follower saya. Iya. Kok nggak tembus-tembus angka yang semangat terus ya. Kemudian dia mencoba yang lain, padahal jika ditekuni dengan kualitas yang lebih baik, pasti juga membuahkan hasil yang lebih nampak buat dia ya. Tapi memang aku pun belajar dari konten kreator yang sudah level middle up ya, yang udah produktif dan juga sudah punya market gitu ya, udah punya follower. Mereka juga bermula dari sedikit banget gitu, tapi konsistensi mereka, komitmen mereka tuh emang nggak pernah berhenti. Produktivitas mereka daily atau weekly itu terjaga. Jadi kalau saya belajar dari yang kayak yang top kayak Nash Daily misalnya, dia pun cerita bahwa it's all about produktif gitu, konten gitu. Betul. Udah jangan bingung mikirin, duh kok saya nggak ada yang baca ya. Udah jangan pikirin itu dulu. Yang penting terus sampai kita bertransformasi lebih baik dan lebih baik lagi juga. Pastinya. Keren. Jadi jangan panik kalau di awal-awal tidak terlalu banyak yang view, tidak kasih komen, tapi teruslah perbaiki. Perkaya, pertajam, dan di titik tertentu orang akan lihat kita. Betul. Wow. Wah, ini pesan yang sangat menarik ya bagi Anda yang memulai podcast, memulai apapun media Anda, bersabarlah. Dan jangan berhenti terus mengisi dengan konten yang lebih baik, lebih tajam. Di titik tertentu orang akan melihat kesungguhan kita, keseriusan kita, dan lebih mahal lagi konsistensi kita.